Trio fitnah tanpa nyali, Egy, Tifa, Rai, dan drama ijazah palsu. Halo rakyat waras. Hari ini kita gak ngomongin teori konspirasi. Kita ngomongin komedi hukum 3 tokoh besar, Egy Sujana, Dr. Tifa, dan Roy Suryo. Yes, mereka ini bukan trio macan. Mereka adalah trio lempar isu tanpa nyali, spesialis tuduh Presiden Jokowi palsu. Tapi waktu disuruh klarifikasi, ada yang mangkir, ada yang ngeles, ada yang main drama. Egy Sujana, spesialis koar, ahli kabur. Ceritanya begini. Hari Kamis 15 Mei, polisi manggil Egy Sujana buat klarifikasi soal tuduhannya ke Presiden Jokowi soal ijazah palsu. Tapi, Egy tidak hadir. Gak ada kabar. Gak ada surat. Gak ada permisi. Bahkan sinyal dia pun kayak hilang di telan bumi. Mungkin Egy pikir ini debat TV One. Bisa koar-koar lalu pulang sebelum tanggung jawab. Kalau berani fitnah di YouTube, berani juga dong ngadepin penyidik. Masa nyalinya kalah sama sinyal Indosat? Dr. Tifa sok pintar, sok dikriminalisasi. Lalu muncullah tokoh kedua kita, Dr. Tifa. Datang ke Polda Metro, tapi bukan untuk klarifikasi, malah ngasih kuliah umum ke penyidik. Katanya, pertanyaannya gak substansial. Katanya, saya dikriminalisasi. Katanya, ini bukan soal hukum, ini soal keberanian bersuara. Bu dokter, ini bukan seminar. Ini penyidikan, bukan TEDx. Mau jadi pahlawan? Jawab dulu yang ditanya. Jangan ngajarin penyidik kerja. Dan lucunya, framing yang sama terus dipakai. Rakyat akan tahu saya dizalimi. Ya, rakyat juga tahu kok siapa yang terlalu banyak drama. Roy Suryo, mantan menteri, mantan logika. Terakhir, sang maestro, Rai Suryo. Ahli segalanya. Dari komunikasi, telematika, sampai konten viral TikTok. Roy ini kayak SpongeBob. Setiap kali muncul, pasti ada masalah. Dan tentu saja, dia juga datang ke Polda. Tapi seperti biasa, datang dengan skrip lama, saya hanya menyampaikan pendapat masyarakat. Bro, kamu bukan loudspeaker. Kalau kamu sebarin, kamu tanggung jawab. Bukan main lempar-lempar kayak anak rebutan bola plastik di pos ronda. Tuduh, kabur, meracau, drama 3 serangkai penyebar fitnah ijazah palsu. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini bukan hanya perkara hukum, tetapi juga ujian integritas publik. 3 nama, Egy Sujana, Rai Suryo, dan Dr. Tifa, menjadi sorotan tajam, bukan karena kebenaran dari tuduhan mereka, tetapi karena nyali mereka yang ciut ketika kebenaran mulai ditegakkan. Egy Sujana, jago teriak, takut diperiksa. Kamis, 15 Mei 2025, publik dikejutkan dengan sikap Egy Sujana yang mangkir dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tak ada alasan hukum yang jelas, tak ada klarifikasi terbuka. Diam 1000 bahasa. Egy yang selama ini lantang di media sosial dan berbagai forum, menyerukan narasi fitnah dan insinuasi terhadap legalitas ijazah Jokowi, kini memilih tiarap dan bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan. Ini bukan sikap seorang pejuang kebenaran. Ini perilaku klasik dari seorang penebar hoaks yang tak sanggup bertanggung jawab atas omong kosongnya sendiri. Seorang yang menggunakan demokrasi sebagai tameng untuk menyebar disinformasi, lalu kabur saat hukum mengetuk pintu. Dr. Tifa, sok pintar, tukang framing, tukang playing victim. Berbeda dengan Egy, Dr. Tifa memilih hadir. Tapi kehadirannya bukan untuk klarifikasi secara jujur dan beradab, melainkan untuk mempertontonkan drama murahan. Di hadapan penyidik, ia tidak fokus menjawab substansi, malah mengkritik materi pertanyaan. Bukannya introspeksi, ia sibuk menyusun framing licik agar publik mengira dirinya dikriminalisasi. Ia bermain opini, bukan fakta. Seperti biasa, narasinya disulap seolah-olah negara ini sedang menindas intelektual. Padahal, ia bukan korban.
Ia hanya seseorang yang terlalu percaya diri atas narasinya yang lemah dan bersumber dari asumsi liar. Dokter Tifa ingin publik melihatnya sebagai martir demokrasi, padahal ia hanyalah pemain lama di panggung konspirasi, yang menikmati sensasi menjadi tokoh kontroversial tanpa keinginan memikul tanggung jawab. Roy Suryo, dari meme ke mabuk kepalsuan. Roy Suryo, mantan Menpora, dulunya dikenal karena urusan teknologi dan meme, kini terjebak dalam labirin fitnah yang ia ciptakan sendiri. Meski hadir di pemeriksaan, kehadirannya tidak menutupi fakta bahwa ia ikut menyebarkan video-video insinuatif tentang ijazah palsu presiden. Roy memanfaatkan reputasinya di dunia digital untuk menyebarkan keraguan dan analisis palsu demi popularitas murahan. Tapi sayang, kepintaran teknologinya tak cukup untuk menyusun narasi yang tahan uji hukum. Ketika fakta meminta bukti otentik, Roy hanya mampu menyodorkan kecurigaan dan teori konspirasi. Nyali ciut, drama naik panggung. Saat Egy mangkir, Dr. Tifa sok pintar, dan Roy main korban. Apa yang lebih memalukan daripada menebar fitnah ke Presiden Republik Indonesia? Menolak bertanggung jawab ketika dipanggil hukum. Hari ini, Kamis 15 Mei, publik disuguhi tontonan murahan yang menguras logika. Egy Sujana, sosok yang selama ini vokal menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu, tidak hadir dalam agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Alasannya? Tidak jelas. Yang pasti, ini bukan pertama kalinya seseorang berani melempar batu tapi lari saat diminta pertanggungjawaban. Mangkir adalah bentuk kepengecutan paling telanjang dalam demokrasi. Sementara itu, dua terlapor lain, Roy Suryo dan Dr. Tifa, memilih hadir tapi tidak dengan sikap gentle. Roy tampil dengan narasi lama, posisi sebagai korban. Sudah biasa, jika bukan sebagai mantan menteri yang dizalimi, Roy selalu mencari panggung untuk seolah-olah menjadi pejuang kebenaran, padahal hanya pembaca headline yang setengah matang. Tapi yang paling menyedihkan adalah manuver Dr. Tifa. Bukannya menjawab pertanyaan penyidik secara profesional, dia malah kembali melancarkan jurus lamanya, menggiring opini publik, menyudutkan polisi, dan memosisikan diri sebagai martir perlawanan terhadap rezim. Katanya, pertanyaan penyidik tak substansial, katanya dia sedang dikriminalisasi. Padahal, inilah proses hukum yang ia sendiri picu lewat pernyataan publik yang provokatif. Kalau yakin benar, mengapa harus sibuk membangun narasi pengalihan? Jika Dr. Tifa ingin jadi cendekiawan, seharusnya ia berani berdiri di depan hukum, bukan mengelak dengan framing murahan. Tapi inilah bahayanya orang yang merasa tahu segalanya padahal bicara tanpa dasar hukum yang kuat, sok pintar, tapi alergi pada konsekuensi. Kini, publik bisa menilai. Egy lari, karena takut. Roy bersandiwara, karena lapar perhatian. Tifa bersilat lidah, karena tak mampu membuktikan. Mereka pikir rakyat bisa dibohongi selamanya. Tapi zaman sudah berubah. Ini era di mana publik makin cerdas, makin muak pada sensasi dan kebohongan berjubah aktivisme. Kasus ini bukan sekadar pembelaan Presiden Jokowi. Ini adalah pertarungan antara akal sehat versus hoaks, tanggung jawab versus pengecut, hukum versus drama. Dan publik berhak melihat siapa yang benar-benar punya nyali untuk mempertanggungjawabkan kata-katanya. Trio tuduh tanpa tanggung jawab, satu mangkir, satu ngeles, satu main korban. Kalau ada lomba, lempar fitnah, kabur saat dipanggil, sepertinya Egy Sujana sudah juara umum. Kamis 15 Mei, saat diminta hadir di Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait tuduhannya soal ijazah palsu Presiden Jokowi, Egy justru absen. Gak ada kabar, gak ada permisi, langsung hilang bagaikan sinyal wifi di gang sempit. Mungkin Egy lupa, kalau berani ngomong di publik, harus berani juga duduk di ruang penyidik. Tapi ya begitulah, semangat berkoar-koar ternyata tidak diiringi semangat bertanggung jawab. Lanjut ke dokter. Tifa, sang dokter intelektual, yang datang ke Polda, tapi bukan untuk klarifikasi serius, melainkan untuk buka kelas debat dadakan. Alih-alih menjawab pertanyaan, ia malah mengkritik materi penyidik dan melancarkan narasi. Saya sedang dikriminalisasi. Loh, Bu Dokter,
Ini panggilan klarifikasi, bukan debat kusir. Anda bukan lagi di seminar, ini ruang penyidikan, bukan panggung drama Korea. Dan jangan lupakan Rai Suryo, legenda hidup, mantan menteri serba bisa, yang selalu berhasil memosisikan diri sebagai korban konspirasi semesta. Kalau ada teori bahwa bumi itu datar karena Jokowi, mungkin Rai akan jadi narasumber TV nasional. Mereka bertiga ini cocok dibuatkan film. 3 serangkai anti konsekuensi, fitnah, framing, dan frustrasi. Egy, sang pejuang yang hilang sebelum perang. Tifa, profesor segala bidang, kecuali tanggung jawab. Roy, pelindung hoaks berskala nasional. Kita sebagai rakyat hanya bisa tepuk jidat. Mereka yang suka mengaku, mewakili rakyat, ternyata alergi pada kebenaran. Saat bukti dibutuhkan, malah lempar opini.